Halo Sobat Desa, salam berdesa. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta memiliki tugas memberikan pelatihan ke masyarakat desa. Salah satunya melalui pelatihan Prukades, produk unggulan kawasan pedesaan. Penggerak swadaya masyarakat pernah memberikan pelatihan perawatan dan pengolahan pepaya Kalina pada tahun 2019 di Desa Tonjong dan Tanjung Anom, Kabupaten Cirebon, kepada para petani, ibu PKK, pengurus BUMDesa, dan anggota Pokdarwis. Sobat Desa, pernahkah kalian menemukan rambut, kerikil, pasir, atau serpihan benda asing lainnya dalam produk olahan makanan? Bagaimana rasanya? Mungkin merasa geli, jijik, bahkan tak ingin membelinya atau mengkonsumsinya lagi. Itulah dampak cemaran fisik. Misalnya pada produk manisan olahan pepaya basah, pernah terjadi penggelembungan kemasan ketika diterima oleh konsumen. Ini pun dampak dari cemaran mikrobiologis. Ada berapa macam sih cemaran? Dan mengapa cemaran dapat mengkontaminasi produk olahan pangan? Apa penyebabnya? Dan apa dampaknya bagi penjualan produk olahan pangan yang dipasarkan UMKM atau BUMDesa? Sobat Desa, inilah berbagai jenis dan asal cemaran yang dapat mengkontaminasi produk olahan pangan, yaitu 1. Cemaran fisik, seperti tanah, pasir, kerikil, rambut, jarum, paku, perhiasan, manik-manik, serpihan kayu, atau kotoran hewan lainnya, termasuk efek dari benturan yang dapat mempercepat pembusukan. 2. Cemaran kimia, berupa racun dari tumbuhan, logam berat, keracunan nitrit, residu pestisida, dan bahan disinfektan lainnya. 3. Cemaran biologi, seperti bakteri dari Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus, virus, jamur, dari binatang pengerat seperti tikus, dan berbagai serangga. Semua itu dapat dicegah jika pengolah produk olahan pangan menerapkan CPPOB atau GMPS, yaitu cara produksi pangan olahan yang baik atau Good Manufacturing Practices. CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi sesuai peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Produsen pangan olahan wajib memiliki izin penerapan CPPOB sebagai pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Setiap usaha atau industri rumah tangga wajib menerapkan CPPOB IRT sesuai peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku. Pedoman CPPOB juga diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian. Tujuan dan manfaat penerapan CPPOB diantaranya selain untuk menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman dikonsumsi, juga mendorong usaha pengolahan pangan agar bertanggung jawab dalam memperhatikan mutu keamanan pangan yang dihasilkan, meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi industri pengolahan pangan. Terdapat 13 elemen dalam ruang lingkup CPPOB yang perlu diperhatikan, yaitu lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, alat produksi, bahan, proses pengolahan, produk akhir, laboratorium, karyawan, wadah dan kemasan, label, penyimpanan, dan pemeliharaan. Hal-hal penting untuk menghindari cemaran diantaranya
Tempat pengolahan harus jauh dari lingkungan yang tercemar, bersih, tidak ada sampah yang menumpuk. Bangunan tempat pengolahan harus memperhatikan kebersihan, mudah dibersihkan, tidak memiliki sudut siku, ventilasi pun tidak menimbulkan penumpukan debu. Memilih bahan baku yang baik, bersih, dan berkualitas karena bahan baku pangan seperti buah-buahan memiliki banyak risiko cemaran. Memasak dengan cara yang benar dan suhu yang tepat. Menggunakan air yang bersih dan bahan tambahan makanan sesuai aturan. Pekerja pengolah makanan harus menggunakan tutup kepala, sarung tangan, pakaian yang bersih, memakai apron atau pelapis pakaian, dan rutin untuk menggunting kuku. Pekerja tidak boleh menggunakan perhiasan apapun dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah makanan. Menjauhkan bahan cemaran dari pengolahan makanan seperti pestisida, disinfektan, dan lain sebagainya. Bahkan perlu disediakan ruang khusus penyimpanan. Jangan membiarkan bahan mentah berdekatan dengan bahan matang. Mengatur alur proses dan tata letak pengolahan yang dapat mencegah kontaminasi silang. Sobat Desa, bagaimana dengan pengolahan produk pangan yang sudah dilakukan di desamu? Apakah hal-hal tersebut sudah diterapkan? Bayangkan jika produk olahan pangan yang dipasarkan BUMDesa terkontaminasi dan konsumen tidak mengadukan keluhannya pada produsen, bahkan tidak mau membelinya lagi. Tentunya akan menurunkan kepercayaan konsumen, bahkan omset penjualan. Nah, jangan sampai itu terjadi pada produk olahan pangan di desamu. Yuk, mulai mensosialisasikan pentingnya CPPOB bagi olahan pangan di desamu untuk menghasilkan produk pangan berkualitas dan layak konsumsi. Nah Sobat Desa, demikianlah video singkat mengenai CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam berdesa!